Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya masih di Joyce Channel Education. Materi kita kali ini adalah tentang klasifikasi materi. Hal-hal yang akan dipelajari dalam video kali ini adalah tentang klasifikasi benda berdasarkan wujudnya, kemudian tentang perubahan wujud benda beserta contoh-contohnya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk klik subscribe dan hidupkan tanda loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Dan jangan lupa untuk selalu like pada video-video saya selanjutnya. Kita awali dari pengertian terlebih dahulu. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Massa suatu benda merupakan jumlah materi yang terdapat dalam benda. Massa benda selalu tetap dimanapun tempatnya dan tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Materi menempati ruang, artinya materi mempunyai volume yang dapat diukur. Berikutnya karakteristik benda. Berdasarkan wujudnya, benda diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Kita mulai dari satu, benda padat. Ciri dari benda padat adalah bentuk dan volumenya tetap. Kenapa volumenya tetap? Karena partikelnya bergerak dan berputar pada kedudukannya saja dan tidak berpindah. Partikel-partikelnya tersusun rapat, berdekatan, dan tersusun teratur. Benda padat mempunyai gaya tarik antar partikel yang kuat. Contoh benda padat yaitu tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar ilustrasi partikel penyusun benda padat. Tersusun sangat teratur, rapat, dan rapi. 2. Benda cair. Ciri dari benda cair yang pertama, volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Contohnya misalnya kalau air dimasukkan ke dalam botol, maka akan nampak seperti botol. Kalau dalam gelas, maka bentuk seperti gelas dan sebagainya. Susunan partikel benda cair kurang teratur dan renggang atau tidak rapat. Kemudian gaya tarik antar molekul atau partikel relatif rendah. Contoh benda cair yang pertama air, kemudian minyak, sirup, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar partikel benda cair yang kelihatan relatif renggang dibandingkan dengan benda padat tadi. Yang ketiga, benda gas. Ciri dari benda gas yaitu volume dan bentuk berubah-ubah. Nah, mengapa volumenya berubah-ubah? Karena partikelnya dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Jarak antar partikelnya berjauhan dan tersusun tidak teratur. Kemudian gaya tarik antar partikel sangat lemah. Contoh benda gas diantaranya asap,
kemudian uap air, gas LPG, dan lain-lain. Nah, ini gambar partikel penyusun gas, terlihat sangat renggang dan tidak teratur. Berikutnya tentang perubahan wujud benda. Skema perubahan wujud benda kita dapat lihat dalam gambar berikut ini. Ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas, tetapi di antara ketiga itu bisa berubah wujud. Seperti tampak dalam gambar atau skema, benda padat bisa berubah menjadi cair, sebaliknya cair bisa menjadi padat, kemudian benda padat bisa menjadi gas, sebaliknya gas bisa menjadi padat, dan benda cair bisa menjadi gas, dan sebaliknya gas juga bisa menjadi cair. Kemudian ada tanda panah merah, itu menunjukkan bahwa perubahan yang ditunjukkan dengan panah merah itu memerlukan kalor atau memerlukan panas. Jadi untuk bisa mencair, kemudian menguap dan menyublim itu butuh kalor, sementara membeku, kemudian mengkristal dan mengembun justru melepaskan kalor. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair karena adanya kenaikan suhu atau panas atau kalor. Contohnya, es berubah menjadi air atau es mencair menjadi air. Kemudian yang kedua, membeku merupakan peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena proses pendinginan. Contohnya, air menjadi es batu. Kemudian yang ketiga, menguap merupakan peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Contoh, air yang cair mendidih menjadi uap air, gas. Bensin zat cair atau cair ketika ditempatkan di tempat terbuka maka akan menjadi uap bensin oleh adanya kalor. Yang keempat, mengembun merupakan peristiwa perubahan benda gas menjadi cair. Contohnya adalah adanya embun pagi di rerumputan atau di daun-daun. Kemudian gelas yang berisi es batu, bagian dinding luarnya akan muncul titik-titik air. Yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim adalah kapur barus atau kamfer di udara terbuka, lama-kelamaan akan habis. 6. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan benda gas menjadi padat. Contoh, uap air menjadi kristal salju. Quiz time. Tuliskan masing-masing satu contoh perubahan wujud benda selain yang sudah disebutkan di video tadi. Nah, teman-teman tolong jawab dalam kolom komentar video ya. Saya tunggu. Demikianlah penjelasan atau pemaparan tentang klasifikasi materi perubahan wujud benda beserta contoh-contohnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.